Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu malam, hari Selasa malam Rabu, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan syarah dari Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-8, di mana di sesi yang ke-7 kita telah mentasmi dari saudara-saudara kita 4 hadis langsung dari hadis yang pertama sampai 4 hadis. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk kepada hadis yang baru, hadis yang kelima. Maka di hadis yang kelima masih dalam pembahasan keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Sebelum kita masuk kepada hadis, saya bertanya, ada dari ikhwah yang merasa aneh dari apa yang saya baca tadi di dalam sholat maghrib? Ada yang kritis atau tidak? Hah? Ayo bicara. Apa yang ada? Membaca Qul huwallahu ahad dalam setiap rakaah di akhirnya. Maka tadi imam pembicara di sini mengakhiri rakaah yang pertama yang jahar dengan Qul huwallahu ahad setelah membaca surat sebelumnya. Dan di rakaat yang kedua membaca surat, kemudian diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Maka pertanyaan di sini, dari mana sunnah seperti ini? Apakah ada sunnahnya? Jawabnya na'am. Kita di sini sebagai ahli sunnah menghidupkan sunnah yang termatikan. Dan dari sunnah yang termatikan adalah di antaranya membaca surat Al-Ikhlas pada setiap akhir dari sholat. Setelah Al-Fatihah. Membaca surat kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas. Mana dalilnya hadis yang akan kita bahas ini? Maka di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di hadis yang kelima di kitab Tauhid, haddatsana Ahmad ibn Saleh Ahmad ibn Saleh Al-Misri Abu Ja'far, yang mana dia derajatnya thiqatun hafidh, yang mana telah ditautsik oleh para ulama seperti Yaqub ibn Sufyan, bahwa aku meriwayatkan dari ribuan guru, dan tidak aku dapati dari ribuan guru itu kecuali yang diambil oleh hamba-hamba Allah dari ilmunya kecuali 2 orang yang paling mumpuni. Pertama, Ahmad ibn Hanbal di Irak, dan yang kedua Ahmad ibnu Saleh di Mesir. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan tautsiknya Ahmad ibnu Saleh. Bahkan Imam Al-Bukhari pun mengatakan thiqatun saduq. Maka ini maknanya dia hadisnya thiqah, diambil, dan saduq, agamanya dalam keadaan baik. Dan bahkan dikatakan mar'aitu ahadan yatakallamu fihi bihujjah, menandakan bahwa sebagian ulama ahli jarh wa ta'dil atau yang ucapannya tidak mumpuni untuk diambil ucapannya, sebagian mencela tanpa dalil. Dan ini adalah kebiasaan manusia, dan kita harus bersabar. Dan justru dengan banyaknya orang mencela kita, membicarakan kemiringan kita, justru akan semakin kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan diberikan pahala-pahala mereka kepada kita, dan diangkat derajatnya oleh Allah selama dia itu sabar. Dan begitu pun Yahya ibnu Ma'in jika ditanya tentang
Ahmad ibnu Soleh, dia akan mengatakan, Salu Ahmad, fainahu athbat. Tanya saja Imam Ahmad, maka dia itu sangat kuat periwayatannya. Maka selesai dari Ahmad ibnu Soleh al-Misri, meriwayatkan Imam Al-Bukhari dari gurunya Ahmad ibnu Soleh dengan lafaz haddatsana, dan berkata Ahmad ibnu Soleh, haddatsana ibnu Wahab. Maka kalimat haddatsana yufidu tasrih, berarti Ahmad ibnu Soleh al-Misri mendengar dari gurunya Abdullah ibnu Wahab. Siapa Abdullah ibnu Wahab? Telah kita lewati. Ibnu Wahab adalah Abdullah ibnu Wahab al-Qurashi Abu Muhammad al-Misri. Maka dia dari Mesir juga. Dan dia masyhur sebagai seorang yang faqih dan imam. Hafalannya sangat kuat dan ahli ibadah. Dan dia di Tabaqah at-Tasi'ah. Sehingga dia dari gurunya Ahmad ibnu Soleh. Dan Tabaqah yang ke-9 maknanya adalah Tabaqah Sugro dari Itba' at-Tabi'in. Siapa temannya? Seperti Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Yazid ibnu Harun, Abdul Razak ibnu Hammam, Asy-Syafi'i, Abu Daud atau Yalisi, dan yang lainnya. Maka Abdullah ibnu Wahab imam di zamannya, dan dia dari Mesir. Kemudian meriwayatkan di dalam hadis disebutkan haddatsana Amr. Maka kalimat haddatsana menandakan Abdullah ibnu Wahab mendengar dari gurunya Amr. Siapa Amr di sini? Dia adalah Amr ibnul Harith ibnu Ya'qub al-Misri, al-Ansari maulahum al-Misri. Berarti di sini dari Mesir juga. Abu Ayyub. Dan dia thiqatun faqih, hafidh. Dan dia di Tabaqah yang ke-7. Maka pendalilan bahwa dia adalah rawi yang imam hafidh seperti disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Dulu Yahya ibnu Ma'in yuthiquhu jiddan. Dulu jika ditanya Yahya ibnu Ma'in tentang Amr ibnul Harith al-Misri, dia mensiqohkan jiddan. Seperti jayyid jiddan. Siqoh jiddan. Berarti dia di atas derajat siqoh. Dan begitu pun dari Amr ibnul Harith yang Misri juga, maka di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan an Ibni Abi Hilal. Siapa Ibnu Abi Hilal? Dia adalah Sa'id Ibnu Abi Hilal Al-Laythi. Maulahum Abul Ala Al-Misri juga. Asalnya dari Madinah katanya, namun tinggal di Mesir. Yang jelas jadi ulama ahli Misr. Untuk Sa'id Ibnu Abi Hilal, maka di sini dia bukan rawi yang sangat kuat hafalannya seperti para murid-muridnya yang lain. Dari Ahmad ibnu Saleh al-Misri, dari Abdullah ibnu Wahab al-Misri, dari Amr ibnu Harith al-Misri. Maka di sini Sa'id ibnu Abi Hilal derajatnya pas-pasan. Oleh sebab itu Abu Hatim mengatakan la ba'sa bihi. Dia itu pas-pasan, la ba'sa bihi. Kemudian meriwayatkan dari Abu Rijal seperti disebutkan oleh Al-Bukhari, anna Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman haddatsahu. Berarti ini lafaz tasrih juga. Maka Amr al-Misri Ibnul Harith meriwayatkan dari gurunya dengan lafaz haddatsana juga. Namun diakhirkan ana Abu Rijal haddatsahu. Sama, haddatsahu, haddatsana. Maka di sini tidak ada lafaz yang an-anah kecuali Amr Ibnul Harith al-Misri dari Sa'id bin Abi Hilal. Meriwayatkan dengan an, maka di sini mahmulun ala tisal. Karena Amr bukan seorang mudallis. Dan yang kedua, Imam Al-Bukhari telah mensyaratkan bahwa periwayatan rawi-rawi yang an-anah
Di dalam sahihnya, dia itu ma'aimkan liqa, ada kesempatan untuk bertemu. Dan ini disepakati oleh para ulama, sehingga meskipun Amr meriwayatkan dari Sa'id ibnu Abi Hilal dengan an-anah, namun tidak menandakan sanadnya terputus. Maka dari Abu Rijal, Muhammad ibnu Abdurrahman, mahaluh Abu Rijal di sini. Maka Abu Rijal, Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Harith al-Ansari, maka Abu Rijal adalah laqab. Maka dilaqabi dengan Abu Rijal. Adapun kunyahnya Abu Abdurrahman, sehingga Abu Rijal laqab. Maka bisa jadi laqab itu kunyah. Fulan disebutkan Abu Yaman, tidak mempunyai anak Yaman, tetapi dia adalah laqab, seperti itu. Seperti Syekh Adil Hafidhullah sering memanggil kita Abu Yaman, padahal kunyah saya Abu Hudzaifah. Maka itu laqab, kita katakan. Kemudian dari Muhammad ibn Abdurrahman, Abu Rijal, dia rawi yang thiqah. Seperti diucapkan oleh para ulama yang mentausiknya, berkata Abu Daud dan Nasa'i thiqah. Dan berkata Muhammad ibn Sa'ad di Tabaqat Al-Kubra, kana thiqatun katsirul hadits. Dia itu rawi yang thiqah dan banyak hadisnya. Dan dia di Tabaqah yang kelima. Kemudian meriwayatkan dari ibunya. Siapa ibunya? Amrah bintu Abdurrahman ibni Sa'ad ibni Zurarah al-Ansariyah al-Madaniyah. Maka Amrah di sini, dia siapa? Tabi'i ataupun sahabiyah? Jawabnya tabi'iyah. Dia banyak meriwayatkan Amrah ini dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia di tabaqah yang ketiga. Dan di tabaqah yang ketiga adalah tabaqah al-wusta dari itba at-tabi'in. Maka masuk kepadanya siapa? Tabaqah yang ketiga, contohnya Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Maka di sini Amrah rawi yang thiqah atau rawiyatun yang thiqah, perawi perempuan yang thiqah. Telah ditautsik oleh para ulama, di antaranya Yahya ibnu Ma'in mengatakan thiqatun hujjah. Maka di atas derajat thiqah. Maka di sini semua rijalnya thiqah. Dan Aisyah, maka dia adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita kembali kepada matan hadis. Yang ikut bersama kami di online bisa melihat matnul hadis. An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Maknanya ba'atha rajulan ala sariyah. Apa maknanya? Makna sariyah adalah suatu kelompok tentara yang kecil. Dinamakan kalau di ABRI itu yang kami tahu, karena kita juga anak kolong, peleton, platoon. In English, platoon. Maka satu peleton kebanyakan adalah hanya 40 orang ke bawah. Dan di sini Nabi mengutus seseorang untuk memimpin perang, jihad. Dan dalam suatu peleton tadi, dulu namanya sariyah, atau di zaman Nabi namanya sariyah. Wa kana yaqra'u li ashabih fi salatihim, dan imam dari kelompok kecil yang diutus oleh Nabi untuk berjihad ini, tentunya dia menjadi amir juga dalam salat. Selain dia menjadi amir pertempuran, juga amir dari salat. Yang jelas ada amir bagi mereka untuk memimpin salat,
Yaqra'u li ashabihi, di saat dia menjadi imam membaca di dalam salatnya, fi salatihim, fayahtimu biqul huwallahu ahad. Setiap membaca di rakaat pertama jahriyah diakhiri dengan qul huwallahu ahad. Kemudian di rakaat yang kedua membaca jahriyah diakhiri dengan qul huwallahu ahad, persis seperti tadi pembicara melaksanakan salat maghrib. Maka kita menyebutkan di akhir dari rakaat yang pertama qul huwallahu ahad, dan di akhir dari rakaat kedua juga qul huwallahu ahad. Maka apakah ada dalilnya? Di sini hadis ini yang kita bahas pendalilannya. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah selesai dari pengutusan Sariyah peleton ini sukses selesai, maka mereka kembali kepada Nabi dan diadukan perkara seperti ini kepada Nabi. Maka ini adalah perkara yang sangat baik. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka beberapa sahabat beristimbat dari apa yang dia perbuat, diadukan kepada Nabi. Jika benar, maka akan dibenarkan oleh Nabi dengan sunnah takririyah. Sahabat melaksanakan ijtihad di depan Nabi ataupun bukan di depan Nabi, dilaporkan dan disepakati oleh Nabi, maka dinamakan sunnah takririyah. Maka sunnah ada 3, apa saja? Wahai Nasr, sunnah ada 3, apa saja? Irfa sautak. Tidak tahu. Hudzaifah, sunnah ada 3, apa saja? Irfa sautak. Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, wa thalith hada. Sunnah mada? Sunnah takririyah, ahsan. Maka sunnah terbagi menjadi 3. Sunnah ucapan seperti berkata Nabi, melarang ini, berkata Nabi, lakukan ini. Ataupun sunnah fi'liyah, dulu Nabi melaksanakan demikian. Nabi berbuat demikian di depan para sahabatnya. Dan yang ketiga sunnah takririyah, diantaranya hadis ini. Nabi melaporkan, para sahabat melaporkan kepada Nabi apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, dan Nabi menyepakatinya. Maka ini takrir. Maka akhirnya ditanyakan kepada Nabi. Faqala salluhu li ay syai'in yasna'u dzalik. Maka Nabi kembali bertanya, coba tanya dia, imam ini. Apa yang menyebabkan dia menutup setiap rakaatnya dengan qul huwallahu ahad? Apa yang terjadi? Apa niatnya? Seperti itu pertanyaan Nabi. Fasa'aluh, maka ditanyai oleh para sahabat dia itu. Fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhib an aqra'a biha. Karena padanya sifat-sifat yang mulia. Qul huwallahu ahad, sifat keesaan Allah, ketauhidan Allah. Allahus samad, Allah berdiri sendiri. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Nothing compares to Allah. Maka ini sifat yang mulia bagi Allah. Dan dia seorang Arabi. Dan Al-Quran diturunkan dengan lughah Arabi. Di dalam surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Dan di dalam Syu'ara bilisanin Arabiyyin mubin. Bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih. Maka sahabi di sini seorang Arabi. Di saat dia membaca qul huwallahu ahad, tahu maknanya. Maka dia di saat ditanya oleh para sahabatnya yang mengadukan kepada Nabi, kenapa kamu menutupnya dengan qul huwallahu ahad? Setelah membaca surat di rakaat yang pertama ditutup qul huwallahu ahad. Di rakaat yang kedua ditutup qul huwallahu ahad dari salat-salat jahar kamu. Dikatakan li'annaha sifatun rahman, sifatur rahman. Karena itu adalah sifat-sifat Allah yang maha mulia. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku menginginkan untuk membacanya pada penutupan setiap salatku. Apa jawab Nabi? Apakah melarangnya?
Apakah menyetujuinya? Inilah sunnah takririyah. Faqala Nabi SAW, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Anallah. Kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintai dia karena dia mencintai surat Qul huwallahu ahad. Maka ya ibadallah, dari keutamaan surat-surat terutama Al-Ikhlas telah kita dapatkan, berarti di dalam hadis ini ada berapa? Di pelajaran yang lalu, di matan yang sebelum ini. Apa keutamaannya? Fa'innahu ta'dilu sulutsal Qur'an. Maka dari keutamaan membaca Qul huwallahu ahad yang diulang-ulang dalam salat, bahkan salat malam, seperti di beberapa riwayat fi sahar, maka dia mengulang-ulangnya dan diadukan kepada Nabi. Ini pun hadis takririyah. Diadukan kepada Nabi dan seakan-akan dia itu yastaqilluh ataupun menganggap remeh amalan ini, menganggap sedikit. Semalam salat malam yang panjang waktunya hanya membaca Qul huwallahu ahad, itu saja. Maka di saat diadukan kepada Nabi dikatakan tu'dilu sulutsal Qur'an. Ini dari keutamaan yang pertama, bahwa Al-Ikhlas yang kita anggap pendek dan mungkin sebagian dari para tulabul ilm dan yang lainnya merasa malu untuk membaca Qul huwallahu ahad. Gengsi. Aku membaca Qul huwallahu ahad. Al-Baqarah aja mampu aku baca. Maka di sini merasa gengsi aku membaca Qul huwallahu ahad. Ini hanya untuk hafalan para orang-orang tua saja. Maka pembacaan Qul huwallahu ahad seperti yang dilakukan oleh sahabi ini terulang-ulang, di mana yang melamporkannya dalam keadaan yastaqilluhu au yataqalluha, maka dijawab oleh Nabi, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulutsal Qur'an. Maka Qul huwallahu ahad yang pendek mencakup bagaikan zahirnya adalah pahalanya banyak, seperti membaca sepertiga Al-Quran. Karena takwil ini lebih baik daripada pentakwilan dengan mengatakan maknanya adalah Qul huwallahu ahad itu sepertiga dari Al-Quran karena membicarakan tentang tauhid. Di sini jelas, karena laporan dari seorang sahabi yataqalluha, menganggap remeh amalan Qul huwallahu ahad ini, justru dijawab oleh Nabi, ta'dilu sulutsal Qur'an. Dan kalimat ta'dilu maknanya dia itu menyamai dari membaca sepertiga Al-Quran. Maka ini keutamaan yang pertama. Dan keutamaan yang kedua seperti di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini disebutkan dari keutamaan membaca Qul huwallahu ahad apa? Dan mengulang-ulangnya, min asbab mahabbatillah. Maka dari penyebab seseorang dicintai oleh Allah dikarenakan dia itu mengulang-ulang Qul huwallahu ahad di dalam salatnya. Maka tidak apa-apa seseorang melaksanakan demikian dengan dalil sunnah takririyah. Dan kita lakukan untuk menghidupkan sunnah yang dimatikan. Maka alhamdulillah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i ini kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang termatikan. Jika kita sholat dengan awam mungkin sudah dihujat kita. Apalagi kita sholat dengan sandal. Kemudian salam kita bermacam-macam. Ada salam satu kali, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan saja. Orang pada protes. Dipikirnya, Ustadz belum menyebutkan salam yang kedua. Kita katakan memang sengaja. Hanya satu salam, ke kanan saja. Maka orang-orang awam tidak mengetahui. Maka kita ajarkan di sini, alhamdulillah kita praktekkan sunnah-sunnah semampunya. Di antaranya
mengulang-ulang qul huwallahu ahad setelah kita membaca surat yang sebelumnya. Maka inilah dari keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Di mana di dalam hadis ini disebutkan keutamaan dari membaca qul huwallahu ahad. Orang ini mengulang-ulangnya, maka disebutkan karena aku mencintai sifat-sifat Allah yang ada padanya, fa'akhbiruh anallaha yuhibbuh. Maka kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Maka mana pendalilan tentang bolehnya amalan ini? Ini dia yang akan kita petik faidah. Hadis ini dikatakan hadis takririyah karena Nabi menyetujuinya. Jika seandainya perbuatan orang ini dilarang di dalam syariah atau masuk kepada kebid'ahan, maka Nabi akan mengomentari dengan melarangnya. La taf'alu hada. Ataupun tinggalkan perkara yang demikian. Ataupun yang lainnya. Mana contohnya telah kita lalui kisah sahabat siapa tentang permasalahan tayamum? Sudah hafal antum matanya? Siapa sahabat? Ammar ibnu Yasir, yang mana dia di dalam safar diutus oleh Nabi, kemudian junub, tidak mempunyai air. Maka dikatakan fatamarrabtu kama tamarraga dabbah. Maka aku mendatangi padang pasir yang luas. Maka aku berguling-guling seperti reptil yang berguling-guling di pasir. Mandi pasir istilahnya. Agar semua tubuh kena pasir. Maka di saat dia mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku melaksanakan yang demikian, tamarrabtu kama tamarraga dabbah. Maka dikatakan oleh Nabi apa? Yakfika an yaf'al hakada. Fadarabal ard biyadihi. Marrah wahidah di beberapa riwayat. Maka cukup tayamum itu seperti itu. Mengusap kedua tangan dan wajah. Tidak memasukkan pasir ke seluruh badan kita, rambut, dan juga baju dan badan semuanya. Tidak. Maka ini takririyah atau tidak? Jawabnya bukan takririyah. Karena Nabi membenarkan dari kesalahannya. Menandakan apa yang dilakukan oleh Ammar benar apa tidak? Tidak benar. Disebutkan justru tidak benar. Yang benar cukup dengan memukulkan tangan satu kali. Paham? Contoh yang lain apa? Hadis Abi Bakrah. Di saat Abi Bakrah masuk ke masjid dalam keadaan ruku semuanya. Maka dia ruku dari pintu. Kemudian berjalan dalam keadaan ruku sampai kepada shaf. Dan Nabi mengetahui perbuatan itu. Akhirnya dipanggil setelah sholat. Kenapa kamu melaksanakan yang demikian? Dia beristimbat mungkin itu yang benar. Karena di dalam hadis banyak. Idza wajadal imam ruku farka'u. Fa idza wajada al-imam sujud fasjudu. Maka di dalam hadis disebutkan ju'ilal imam liyutamma bih, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika imam sujud maka sujudlah, jika imam ruku maka rukuklah. Dohirnya pemahaman sahabi yang agung ini, jika imam ruku rukuklah, didapati imam ruku, maka dia masuk ke masjid ruku, ikut ruku. Kemudian jalan ke shaf. Jalan ini yang dipermasalahkan. Masalah mengikuti rukunya sesuai dengan hadis. Maka apakah kita katakan sunnah takririyah? Jawabnya bukan sunnah takririyah. Kenapa? Karena Nabi menyalahkannya. Nabi tidak menyetujuinya, bukan takrir. Mana pendalilannya? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kamu, wahai Abi Bakrah, namun jangan diulang. Kalimat yang rajih jangan diulang, kembali kepada jangan diulang perbuatan itu. Ruku dan jalan tidak, tetapi jalan sampai shaf baru ruku. Itu maknanya. Maka ini contoh-contoh dari perkara yang dilaporkan kepada Nabi dari ijtihad para sahabat yang bukan sunnah takririyah. Namun di sini apakah masuk sunnah takririyah? Jawabnya na'am. Kenapa?
Karena Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, coba tanyakan apa sebabnya, apa niatnya. Oh, karena dia itu ya Rasulullah, setelah kami tanyakan, cinta kepada kalimat tauhid, cinta kepada Allah, sifat-sifat tauhid di dalamnya, maka dia mencintai setiap rakaat, dia tutup dengan qul huwallahu ahad dan seterusnya. Maka akhirnya Nabi pun mengatakan fa'ahbiruh fa innallaha yuhibbuh. Maka kabarkanlah kepada dia, absyir, bahwa Allah mencintainya. Anallaha yuhibbuh. Maka ini sebab yang ketiga. Ataupun keutamaan yang ketiga. Dan di sana banyak keutamaan dari qul huwallahu ahad. Namun karena waktu tidak mengizinkan, maka kita berikan keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga seperti dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang datang dari sahabat Zaid ibnul Khattab atau Maula Zaid ibnul Khattab dari Abi Hurairah. Aqbaltu ma'a Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Qultu wa ma wajabat ya Rasulullah? Qala al jannah. Maka di dalam hadis dari Abi Hurairah ini, aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad. Maka di sini aku bersama Nabi, kemudian aku mendengar, kata Abu Hurairah, bersama Nabi seseorang membaca qul huwallahu ahad. Maka orang ini membaca qul huwallahu ahad. Zahirnya dia senang dengan ucapan Allah yang agung ini, sifat-sifat Allah yang agung. Maka berkata Nabi Muhammad SAW, wajabat, wajib bagi dia. Karena membaca qul huwallahu ahad dan cinta padanya, wajib bagi dia. Kata Abu Hurairah, wa ma wajabat? Wajib bagi dia apa ya Rasulullah? Al-jannah. Wajib baginya masuk kepada surga dikarenakan mencintai qul huwallahu ahad. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Ishaq bin Sulaiman an Malik ibn Anas an Ubaidillah ibn Abdurrahman an Abi Hanin dari Abi Hurairah. Maka di sini sanadnya sanad yang hasan, sehingga Abu Isa Imam At-Tirmidzi pun mengatakan ada haditsun hasanun sahih gharib. Dan di sini diitlaqkan kepada hasan lidatih. Dan berkata Syekh kami Muqbil, ada haditsun hasan, maka hadits ini dihasankan pula selain oleh Imam At-Tirmidzi juga oleh Syekh kami Muqbil, maka hadits ini bisa diamalkan. Maka setelah itu kita katakan bahwa hadits ini menjadi pendalilan tentang keutamaan membaca qul huwallahu ahad. Maka dalam permasalahan ini ya ibadallah, jangan sampai ada di hati kita bagi orang-orang yang mencintai qul huwallahu ahad, pertama di salat malamnya. Mungkin antum setelah adzan awal jam 4 setelah kami sebutkan jangan ada yang tidur, bangun salat malam. Ada saudara kita yang membaca hanya qul huwallahu ahad, maka jangan dianggap remeh. Telah datang dalil diadukan ke Nabi dan Nabi mengatakan fa innahu ta'dilu sulusal Quran. Ini pun dalil apa? Takririyah apa tidak? Dalil takririyah. Di saat diadukan kepada Nabi orang yang membaca qul huwallahu ahad saja, dikatakan takririyah dari mana? Nabi menyepakatinya. Dan malah Nabi mengatakan kamu seakan-akan menganggap enteng yataqalluha, maka dia itu sepertiga dari Al-Qur'an. Pahalanya seperti itu zahirnya. Maka ini pun contoh sunnah takririyah seperti hadis tadi. Karena Nabi tidak melarang orang ini membaca qul huwallahu ahad dalam sholat malamnya, tetapi mengatakan justru yang kamu anggap pahalanya kecil, qul huwallahu ahad selesai. Qul huwallahu ahad selesai. 2 rakaat. Qul huwallahu ahad selesai. Rakaat ketiga dan seterusnya sampai 11 rakaat yang rajih, maka ini juga sunnah takririyah. Kemudian di dalam
permasalahan pembacaan qul huwallahu ahad jangan dianggap remeh. Jika seorang imam selalu mengulang qul huwallahu ahad, apalagi waktu maghrib dan isya, sengaja imam menjadikan bacaan qul huwallahu ahad dengan tujuan juga agar masuk kepada waktu pelajaran, tidak mengambil surat-surat yang panjang, karena masih ada membaca zikir, karena setelah itu ada ikhwah yang melaksanakan sholat sunnah sebelum pelajaran, dan mempersiapkan pelajaran dari sound system dan sebagainya, maka jika imam membaca qul huwallahu ahad, jangan dianggap remeh. Di sisi Allah agung, namun bisa jadi di antara kalian gengsi dan sebagainya, maka alhamdulillah yang memberikan pahala bukan kalian misalnya, tetapi Allah. Maka jangan ada yang meremehkan pembacaan qul huwallahu ahad di dalam salat dan juga di dalam perkara-perkara yang lain. Dan di dalam hadis ini yang terakhir kami sebutkan wajabat, maka dohirnya bisa jadi di dalam salat dan di luar salat. Maka di saat Nabi berpaling bersama Abi Hurairah, dia mendapati seseorang membaca qul huwallahu ahad. Tidak jelas di sini apakah di luar salat atau di dalam salat, yang jelas bersifat umum. Orang yang membaca qul huwallahu ahad baik di salat ataupun di luar salat jangan diremehkan. Karena pahalanya besar, keagungannya besar, bahkan Nabi di sini mengatakan wajabat. Berkata Abu Hurairah, "Wa ma wajabat ya Rasulullah?" Wajabat al-jannah, wajib baginya masuk surga. Mengagungkan Allah, mencintai kalimat Allah itu esa. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah itu berdiri sendiri dan Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Maka ini ucapan yang sangat agung. Maka bagi kita para tulabul ilm, jangan ada yang meremehkan dari ibadah, terutama membaca Al-Quran dengan qul huwallahu ahad. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di pelajaran petang ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.